Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah diangkat menjadi Komisaris Bank BUMN PT Bank Tabungan Negara Tbk atau Bank BTN. Fahri Hamzah diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham yang digelar di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu 26 Maret 2025. Penunjukan ini menandai babak baru dalam perjalanan karir Fahri Hamzah yang sebelumnya dikenal sebagai politisi dan kader PKS. Nama Fahri Hamzah tidak asing di dunia politik nasional. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019 saat masih menjadi politikus PKS. Setelah berhenti dari PKS, Fahri Hamzah mendirikan Partai Gelora pada 28 Oktober 2019. Sayangnya, partai yang disebut-sebut menggerus suara PKS itu belum mampu meraih kursi di DPR RI dalam pemilu 2024. Pada pemilihan legislatif 2024, Partai Gelora hanya memperoleh sekitar 1.282.000 suara atau kurang dari 1% dari total suara nasional. Perolehan ini membuat partai tersebut tidak memenuhi parliamentary threshold yang menjadi syarat utama bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Kegagalan mencapai parliamentary threshold membuat Partai Gelora harus mengevaluasi strategi politiknya ke depan. Dengan hasil ini, partai tersebut belum bisa menjadi bagian dari perumusan kebijakan di DPR RI dan harus mencari langkah baru untuk memperkuat pengaruhnya di kancah politik nasional. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Fahri diangkat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kini, ia beralih ke sektor keuangan dengan menduduki posisi Komisaris Bank BUMN. Fahri Hamzah lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971 dan menghabiskan masa kecilnya di Kecamatan Utan, Sumbawa. Pendidikan dasarnya ditempuh di Sekolah Muhammadiyah sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Berikut sekolah Fahri Hamzah: Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Sekolah Menengah di Sumbawa, SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar, Program Studi Pertanian Universitas Mataram pada tahun 1990 hingga 1992, kemudian pindah ke UI, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992. Saat menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, Fahri aktif dalam berbagai organisasi kampus, termasuk menjabat sebagai Ketua Umum Forum Studi Islam dan Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas. Ia juga menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan berperan dalam gerakan reformasi. Perjalanan politik Fahri Hamzah dimulai sejak akhir 1990-an. Ia pernah menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999 hingga 2002. Kemudian, anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah pemilihan NTB. Berada di Komisi 3 DPR yang membidangi hukum dan menjabat sebagai wakil ketua hingga terpilih kembali pada pemilu 2009. Dia menjabat anggota Komisi 4 DPR dan Badan Kehormatan DPR Wakil Ketua DPR RI. Sayangnya, pada 2016, Fahri Hamzah dipecat dari PKS karena dinilai melanggar aturan partai. Setelah itu, Fahri Hamzah mendirikan Partai Gelora pada 28 Oktober 2019. Dia pun mendapat Bintang Mahaputra Nararya pada 2020. Fahri Hamzah memiliki total harta kekayaan yang cukup signifikan karena pernah 3 periode menjabat anggota DPR RI. Berdasarkan data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diakses melalui laman lhkpn.kpk.go.id, total kekayaan Fahri Hamzah mencapai 7.872.876.506 rupiah per tanggal pelaporan 1 Agustus 2014. Namun, detail mengenai jumlah bidang tanah atau unit kendaraan yang dimiliki Fahri Hamzah dalam LHKPN periode 2009 hingga 2014 tidak terinci. Informasi yang tertera hanya mencantumkan total harta yang telah dilaporkan.
Selain aktif di dunia politik, Fachri Hamzah juga memiliki perjalanan karir yang panjang, termasuk menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019. Pada pemerintahan Prabowo Subianto, ia diangkat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kini, ia juga menjabat sebagai Komisaris Bank BUMN di PT Bank Tabungan Negara.